Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bab 5 dari buku Pendidikan Pancasila yang sudah kita pelajari untuk semester ini. Bab 5 itu menyangkut permasalahan mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat Indonesia. Saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, ketika menggagas ide filosofi Grand Slam. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila dan PPKI termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Setelah kita mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan untuk bisa bersikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan juga budaya, mengembangkan karakter Pancasila yang ramah lingkungan, cinta damai, responsif, dan juga proaktif, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan prinsip musyawarah, memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan juga berperilaku, mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat negara. Sebelum kita mempelajari bab ini lebih lanjut, mungkin kalian perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan kata filsafat. Apakah Anda mungkin sering mendengar istilah filsafat diucapkan seseorang, atau mungkin Anda sendiri seringkali mengucapkannya? Namun, apakah Anda mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Untuk bisa mengerti lebih lanjut tentang apa sebenarnya dari makna filsafat ini, mari kita cermati terlebih dahulu uraian-uraian berikut. Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir adalah, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Untuk lebih lanjutnya lagi, mungkin kita akan bisa menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hal perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda. Bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan sendiri-sendiri. Nah, untuk karena itu, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itulah yang disebutkan apa makna sebenarnya dari filsafat Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari apa itu urgensi filsafat Pancasila sebagai filsafat sebuah negara, dan apa itu makna sebenarnya dari sebuah kata filsafat, kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal
sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Tentu saja ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai Genitivus Objectivus dan Pancasila sebagai Genitivus Subjectivus. Nah, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila atau memposisikan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila ini tuh memiliki dua aluran atau dua fungsi sebagai sebuah dasar filsafat negara. Yang pertama adalah Pancasila tidak tertutup untuk menerima atau dikaji oleh akademisi dengan menggunakan sudut pandang dari filsafat lain, tetapi Pancasila juga dijadikan pacuan atau tolak ukur di mana ketika filsafat atau filosofi dari pandangan yang berbeda atau misalnya dari negara asing yang nantinya akan dikoreksi oleh Pancasila apabila tidak sesuai dengan kearifan lokal bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila tidak hanya sebagai prinsip-prinsip politik yang dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, yang artinya adalah seluruh pejabat dan penyelenggara negara itu tuh harus mengerti betul dan menjadikan filsafat Pancasila ini sebagai pedoman hidup mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai penyelenggara negara. Akan tetapi juga Pancasila digunakan sebagai topik atau arahan dalam membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan negara, agar nantinya dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan juga bermasyarakat. Nah, secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai filsafat negara dijadikan sebagai sebuah kerangka berpikir di mana kita harus memahami betul makna dan arti dari setiap sila Pancasila yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap dan seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupannya maupun sebagai warga negara ataupun yang bertugas sebagai penyelenggara negara. Nah, sekian penjelasan saya tentang bab 5, mengapa pentingnya menelusuri Pancasila sebagai filsafat sebuah negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.